Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Salatan wa salaman daimaini bidawamis samawati wal ardi. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, Rabbi syarah li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Di malam hari ini ya, teman-teman. Hari Rabu, malam Kamis, tanggal 10 Juni 2026 ya. Kita masih Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya, yang mana dengan kenikmatan itulah kita masih bisa bertemu kembali di majelis Zoom ya. Majelis Zoom ini, majelis Zoom Durus Ulum Syar'iyah ya, untuk membahas mapel ya atau matkul tafsir. Yang mana sekarang kita akan membahas tafsir surah At-Tin ya, tafsir surah At-Tin. Yang mana kemarin kita telah membahas surat Al-Insyirah ya, surat Al-Insyirah atau surat Alam Nasyrah laka sadrak. Nah, ya ini untuk PPT atau untuk PDF-nya sudah ana ini ya, teman-teman ya. Sudah ana share ya, sudah ana bagikan di grup komunitas ya, grup tafsir. Ya, grup Dars Tafsir. Silakan teman-teman lihat di situ ya. Nah, dan ini adalah Dars Tafsir ini bukan part 3 teman-teman ya, part 4 ya. Ini bukan part 3 tapi part 4. Nah, ya untuk mempersingkat waktu teman-teman, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim ya. Ini adalah surat At-Tin ya, teman-teman ya. Bismillah. Wattini wazaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin alaisallahu biahkamil hakimin. Nah, surah At-Tin adalah surah Makkiyah ya. Nah, surat At-Tin ini teman-teman, itu ada dua pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan Makkiyah dan ada yang mengatakan Madaniyah. Akan tetapi mayoritas ulama ya, jumhur ulama itu mengatakan bahwasanya surat At-Tin itu adalah Makkiyah ya. Dan juga ini ya teman-teman ya, kalau kita lihat di Ulumul Quran teman-teman, kalau surat Makkiyah ya, itu salah satu dari ciri-ciri surat Makkiyah itu tidak ada hukum teman-teman, tidak ada hukum syariat ya, adanya tentang ya penciptaan makhluk, kemudian penciptaan langit dan bumi ya kan, kemudian al-wa'du wal wa'id ya, janji dan ancaman. Itu karakteristik dari surat Makkiyah ya, karakteristik dari surat Makkiyah. Adapun surat Madaniyah teman-teman ya, adapun surat Madaniyah itu ghalibnya ya, ghalibnya atau secara garis besarnya teman-teman, itu surat-surat yang mengandung hukum syariat ya, seperti surat Al-Mujadalah ya. Al-Mujadalah itu mengandung hukum tihar ya. Kemudian surat At-Tolak ya, surat At-Tolak mengandung hukum tentang talak ya, dan yang lainnya ya. Dan juga kebanyakan ya teman-teman ya, ini anak bilang kebanyakan ya teman-teman ya, ini anak bilang kebanyakan
kebanyakan dari surat-surat Madaniyah itu surat-suratnya panjang, teman-teman. Ayat-ayatnya itu panjang. Sedangkan surat Makkiyah itu ayat-ayatnya pendek. Ya, seperti itu. Nah, maka dari karakteristik itulah ya, teman-teman, jumhur ulama mengatakan bahwasanya surat At-Tin itu adalah surat Makkiyah karena sesuai dengan karakteristik tadi, ya, seperti itu. Namun namun Ibnu Abbas dan Qatadah berpendapat bahwasanya surat At-Tin ini Madaniyah, ya, turun di Madinah. Akan tetapi wal aqwa al qaulul awal. Akan tetapi pendapat yang paling kuat adalah pendapat yang pertama, ya. Nah, seperti itu. Dan surat At-Tin ini terdiri dari 8 ayat. Nah, kemudian di antara keutamaan surah At-Tin, ya. Jadi 114 surat yang ada di dalam Al-Qur'an itu, teman-teman, itu mengandung keutamaannya sendiri-sendiri, ya. Seperti surat Al-Baqarah itu keutamaannya apa namanya? Salah satu keutamaannya dari surat Al-Baqarah itu adalah di situ ada ayat kursi yang mana ketika Anda baca tafsirnya, teman-teman, lama nazalat ayatul kursi khasya iblis, ya. Ketika turun ayat kursi, iblis itu takut, teman-teman, ya. Kemudian salah satu dari keutamaan surat Al-Baqarah juga, eh, para penyihir tidak akan bisa menyantet, ya, atau menyihir orang yang hafal surat Al-Baqarah. Dan juga setan-setan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah, ya. Dan beberapa surat-surat lain ya, teman-teman, ya. Ya, seperti surat Al-Mu'awwidzat, ya, atau kita bilang 3 kul ya, teman-teman, ya. Kul huwallahu ahad, ya. Kul a'udzu birabbil falaq, dan juga kul a'udzu birabbin nas. Itu adalah 3 surat itu, teman-teman. 3 surat itu adalah 3 surat yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gunakan untuk melindungi diri dari godaan setan, ya. Dan yang lainnya, teman-teman. Dan yang lainnya, ya. Surat Al-Fatihah, salah satu keutamaannya apa? Salat seseorang itu tidak akan sah ketika dia tidak membaca surat Al-Fatihah. Walaupun dia lupa, teman-teman. Jadi misalkan kalau ketika kita apa? Allahu Akbar langsung baca surat gitu, dia lupa, maka sholatnya tidak sah. Sholatnya tidak sah, ya, karena ya itu, teman-teman, ya, surat Al-Fatihah kalau di dalam ilmu fikih termasuknya rukun. Wa ruknu la yasqutu sahwan wala amdan. Rukun itu tidak bisa jatuh dengan lupa atau dengan sengaja, ya. Lupa aja nggak boleh, apalagi sengaja. Nah, ya, seperti itu. Jadi beberapa surat-surat di dalam Al-Quran itu mengandung keutamaannya sendiri-sendiri. Nah, surat At-Tin itu ada keutamaannya, teman-teman. Apa keutamaannya? Anil Bara' bin Azib radhiyallahu anhu qala, ya, dari Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi safarin fi ihda ar-rak'ataini bitini wa zaitun. Fama sami'tu ahadan ahsana sautan au qira'atan minhu. Ya, dari Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Nabi pernah membaca surat At-Tin pada salah satu rakaat sholatnya ketika dalam perjalanan safar. Ya, jadi ketika kita safar, teman-teman, ya, ketika kita safar, maka kita dianjurkan untuk membaca salah satu dari rokaatnya itu surat At-Tin. Ya, karena kenapa? Karena ya Nabi melakukan hal itu, teman-teman. Karena Nabi melakukan hal tersebut. Jadi surat At-Tin itu adalah surat yang dibaca Nabi ketika safar. Ya, seperti itu. Maka kalau misalkan kita safar ya, teman-teman, ya, ketika kita
berhenti di rest area buat sholat, maka jadikanlah salah satu dari rakaat sholat kita itu surat At-Tin, teman-teman. Ya, seperti itu. Ya, ima di rakaat pertama atau rakaat kedua silahkan. Ya, seperti itu. Nah, dan aku tidak pernah mendengar seorang pun yang memiliki suara atau bacaan yang lebih indah daripada beliau. Ya, ya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah orang yang paling bagus suaranya ketika membaca Al-Quran. Ya, dan beliau bersabda, ya teman-teman, beliau bersabda, Zayyinul Quran bi aswatikum. Ya, hiasilah Al-Quran dengan suara-suara kalian. Ya. Salah satu sahabat yang dipuji oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya dipuji karena keindahannya itu adalah keindahan ketika dia membaca Al-Quran itu adalah sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, teman-teman. Ya, beliau Rasulullah bersabda tentang Abu Sa'id Al-Khudri, fa'innahu yu'ta ya fa'innahu yu'ta mizmarah min mazamiri Ali Dawud. Ya, sungguh Abu Sa'id Al-Khudri itu diberikan seruling. Ya, suaranya Abu Sa'id Al-Khudri ketika beliau membaca Al-Qur'an itu sangat indah, teman-teman. Sampai Nabi mengibaratkan ya, sampai Nabi mengibaratkan suaranya itu seperti serulingnya keluarga Nabi Dawud alaihi salam. Ya. Jadi ketika kita membaca Al-Qur'an maka suara kita harus bagus, teman-teman. Suara kita harus bagus dan bertajwid bertajwid. Nah, ini adalah salah satu dari keutamaan surah At-Tin ya, teman-teman ya. Ini hadis ini kalau nggak salah diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Ya. Nah, kita mulai, teman-teman. Ini kita tafsirnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang pertama, wattini wazaitun. Ya. Nah, ketika kita membaca buku-buku atau kitab-kitab tafsir, teman-teman, kita akan mendapati bahwasanya makna atau tafsiran dari At-Tin dan Az-Zaitun di sini itu para ulama berbeda pendapat, teman-teman. Ya, para ahli tafsir berbeda pendapat mengenai makna ayat ini dalam banyak pandangan. Jadi bukan satu atau dua doang ya, teman-teman ya, banyak. Ya. Kalau misalkan kita ya, Ana sudah bilang berkali-kali ya, teman-teman ya. Kalau Ana meringkas kitab tafsir itu biasanya Ana paling banyak mengambil dari tafsir Al-Qurtubi. Dan di tafsir Al-Qurtubi itu, teman-teman, itu kalau nggak salah ada sekitar 12 qaul. Ada sekitar 12 tafsiran tentang ayat ini, teman-teman. Tentang wattini wazaitun. Ya. Satu ayat 12 qaul loh, teman-teman. Ya. Nah, tapi di sini Ana ya menyebutkan dua makna yang paling masyhurnya ya, teman-teman ya. Yang mana dua makna yang paling masyhur ini disebutkan di beberapa kitab tafsir ya. Jadi tafsir Ibnu Katsir itu menyebutkan makna ini, tafsir Al-Baghawi menyebutkan makna ini, tafsir Fathul Qadir juga menyebutkan makna ini, dan tafsir Aisarut Tafasir juga menyebutkan makna ini. Yaitu makna yang pertama ya, itu sahabat Ibnu Abbas, Al-Hasan Al-Basri, ya, Imam Mujahid, Imam Ikrimah, Ibrahim An-Nakhai, Atha bin Abi Rabah, Jabir bin Zaid, Muqatil, dan Al-Kalbi berkata bahwasanya makna dari At-Tin dan Zaitun itu adalah tinukum alladzi ta'kulun wa zaitukum alladzi ta'siruna minhu zait. Jadi makna yang pertama, At-Tin dan Zaitun itu berarti Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan buah, teman-teman. Bersumpah dengan buah tin dan buah zaitun. Itu makna yang pertama. Ya. Yang dimaksud adalah buah tin yang biasa kalian makan dan buah zaitun yang biasa kalian peras minyaknya. Ya.
Jadi makna yang pertama ini adalah makna hakiki, teman-teman. Makna hakiki dari atin dan zaitun, yaitu buah, nama buah. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu bersumpah dengan nama buah, yaitu atin dan zaitun. Seperti itu. Itu makna yang pertama. Kemudian makna yang kedua, teman-teman, diriwayatkan pula dari Ibnu Abbas, ya, beliau mengatakan atin masjidu Nuhin alaihi salam alladzi bunya alal judi wa zaitun masjidu Baitil Maqdis. Atin adalah masjid Nabi Nuh alaihi salam yang dibangun di atas bukit Judi. Sedangkan Az-Zaitun adalah masjid Baitul Maqdis. Ya. Pendapat ini mirip dengan pendapat Imam Ad-Dhahak. Beliau berkata, Atin al-Masjidil Haram wa Zaitun al-Masjidil Aqsa. Ya, jadi makna yang kedua ini, teman-teman, ya, makna yang kedua ini adalah makna yang tuh siapa itu yang ya, tolong jangan ganggu Dars ya, teman-teman ya. Masuk di sini itu mic-nya sudah langsung di apa? Dimatiin, oke? Nah, jadi makna yang kedua ini, teman-teman, itu tafsirannya adalah tempat tumbuhnya buah tin dan buah zaitun. Ya. Kalau yang ini ana lebih milih yang ini ya, teman-teman ya. Pendapatnya Imam Ad-Dhahak. Ya, jadi tempat tumbuhnya buah tin itu di Mekah dan di sekitarnya, dan tempat tumbuhnya buah zaitun itu di Palestina, teman-teman. Ya, Palestina dan sekitarnya. Palestina itu di Asia mana, teman-teman? Nah, Asia mana? Halo, Asia Barat. Ya, Palestina tuh Asia Barat. Berarti ini Arab Saudi, atasnya tuh Yordania, atasnya Palestina. Nah, itu masih masih masuk ke ini ya, masih masuk ke Asia Barat. Nah, dari dua makna ini, teman-teman, manakah pendapat yang rajih? Ya, Imam Al-Qurtubi berkata, wa asahhu hadhil aqwal al-awwal. Wa asahhu hadhil aqwal al-awwal. Jadi di antara makna 12 qaul itu ya, teman-teman ya, 12 tafsiran dan yang anak kasih dua makna itu yang paling benar ya, yang paling benar menurut Imam Al-Qurtubi adalah pendapat yang pertama, yaitu Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan buah tin dan buah zaitun. Ya, seperti itu. Apa alasannya? Li'annahul haqiqah. Karena makna itulah yang merupakan hakikat. Ya, atin dan azaitun itu hakikatnya ya buah, teman-teman. Ya, sebagaimana kita mengatakan aku menyalakan lampu. Ya lampu tuh lampu yang di atas ini. Ya, paham kan, teman-teman? Makna hakikat al-hakikoh. Ya ini sambungannya ke ilmu balaghah ya, teman-teman ya. Tapi nggak apa, kita belajar sedikit ya, teman-teman ya. Al-hakikoh, kalau di dalam ilmu balaghah itu lawannya majas, teman-teman. Itu lawannya majas. Al-hakikoh, al-kalimah, allati tusta'malu maknaha. Ya. Hakikoh itu adalah kata yang digunakan makna aslinya. Kita mengatakan asad. Asad. Asad itu artinya singa. Ini hakikat apa majas, teman-teman? Singa itu hewan buas. Hakikat apa majas? Hah? Siapa ini? Uh, Ana tunjuk ya. Oh, suci. Oh, suci. Kalau ana bilang al-asad, singa, itu adalah hewan buas. Itu hakikat apa majas? Halo, oh suci. Majas Ustadz. Majas?
Hakikat. Anak bilang ya. Oke, anak-anak ganti wes. Apa jerapah itu adalah hewan yang lehernya panjang? Itu hakikat apa majas? Oh, Suci. Halo. Ya, nggak dijawab. Hakikat Ustaz. Hakikat. Yakin? Nah, Ustaz. Apa majas? Hakikat Ustaz. Beneran ya? Ya. Ya itu hakikat, teman-teman. Itu hakikat. Ya. Nah, begitu pula makna ini, teman-teman. Atin dan zaitun itu makna hakikatnya buah. Adalah nama buah. Sebagaimana kita kita bilang albitih itu untuk semangka. Yaitu nama buah, teman-teman. Itu nama buah. Hakikatnya buah semangka. Ya, seperti itu. Nah, adapun majas itu lawan katanya. Berarti kalau misalkan hakikat itu kata yang digunakan untuk makna asli, berarti kalau majas kata yang digunakan untuk makna lain. Contoh, kita masih satu satu kata ya teman-teman ya, asad. Anak-anak bilang kayak gini, khotoba asadun fil masjid. Ya, khotoba asadun fil masjid. Itu maksudnya apakah singa naik mimbar? Kalau singa naik mimbar ya nggak ada yang sholat di situ, teman-teman. Itu maksudnya apa? Nah, di contoh ini kalimat hakikat apa majas? Nah, oh Suci, halo. Ya, Ustaz. Nggak, tadi tadi apa? Hakikat apa majas? Majas. Majasnya kalimat apa? Kata apa? Enggak tahu, Ustaz. Ya, nggak apa-apa, nggak apa. Ya, khotoba asadun fil masjid al asad yuradu bihi suja. Berarti artinya apa? Khotoba as-suja fil masjid. Ya, seperti itu. Nah, seperti contohnya kayak gini. Dia itu seperti tiang listrik. Dia itu seperti tiang listrik. Ini hakikat apa majas? Oke, anak nanya Tian. Tian, halo Tian. Nggak ada jawaban loh ya Allah. Nah, Ustaz, Nah, tadi anak bilang orang itu seperti tiang listrik. Itu orang itu tiang listrik. Itu hakikat apa majas? majas Ustaz. Nggak ada orang yang seperti tiang listrik itu. Adanya mungkin tinggi gitu. Nah, bagus. Ini paham berarti ya, Tian ya, paham ya. Insya Allah Ustaz. Nah, dia itu tiang listrik. Ini majas, teman-teman. Nggak mungkin hakikat. Hakikatnya dia manusia, teman-teman. Bukan tiang listrik. Bukan tiang listrik itu bukan. Hakikatnya dia manusia. Tapi apa? Tiang listrik yurodubihi, ya, yurodubihi tinggi badan. Seperti itu. Itu majas. Nah, begitu pula tafsiran yang kedua ini, teman-teman. Maka tafsiran yang kedua yang apa? Yang sahabat Ibnu Abbas itu mengatakan Atin itu adalah masjidnya Nabi Nuh, dan juga Imam Ad-Dohak itu mengatakan Atin itu Masjidil Haram, maka ini makna majas, bukan makna hakiki. Ya, majas itu ada dua, teman-teman. Majas akli sama majas mursal. Dan ini termasuknya majas mursal. Majas mursal. Ustadz Fikri, apa itu majas mursal? Nanti ya, nanti. Sabar ya. Kita nanti belajar ini di Balagoh ya, teman-teman ya.
Nah, wala yu'dalu anil haqiqah ilal majas illa bidalil. Sesuatu yang hakikat itu tidak boleh dialihkan ke makna majas kecuali jika ada dalil yang mendasarinya. Ya, seperti itu. Ini masuknya majas mursal ya, teman-teman ya, bukan majas akli. Ya. Mau dibahas ini? Mau dibahas majas mursal atau hakiki? Nggak usah lah ya. Nggak usah anak spoiler dulu ya. Ini kalau majas ini tuh di ilmu bayan teman-teman. Itu ilmu terakhir di ilmu balaghah ya. Bentar dulu ya teman-teman ya. Bentar dulu ya. Jangan tergesa-gesa. Atau mungkin kalau misalkan kalian pengen tahu ya silakan cari di Google ya. Silakan cari di Google. Apa itu majas mursal? Nanti di situ ada insya Allah. Nah, mungkin kita bertanya teman-teman, kenapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan menyebut dua buah ini? Ya. Maka jawabannya dua buah ini mengandung banyak manfaat dan gizi yang lengkap. Ya. Ingat ya teman-teman. Kullu ma aqsamallahu fahuwa ya. Pokoknya apapun yang Allah jadikan sumpah, maka sesuatu itu merupakan sesuatu yang banyak manfaatnya untuk hamba. Ya. Sesuatu yang Allah jadikan sumpah itu berarti sesuatunya itu banyak manfaat, ya kan? Dan juga sesuatu itu sangat penting bagi kehidupan hamba. Ya. Watini wa zaitun wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal fajri walayalin ashri wasyaf'i wal watri fala uqsimu bil khunnas al jawaril kunnas wal laili idza as'as wasubhi idza tanafas. Semua sumpah yang Allah Subhanahu wa taala jadikan ya. Jadi maksudnya semua benda yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sumpah, benda tersebut mengandung banyak manfaat dan benda tersebut adalah benda yang paling penting untuk kehidupan manusia. Kehidupan seorang hamba. Ya. Seperti itu. Ya, wan najmi idza hawa, wan najmi ya. Apa? Kala wal qamar wal laili iz adbar wasubhi idza asfar. Ini semua teman-teman itu adalah sumpah atau benda yang paling bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dan yang paling penting di kehidupan mereka. Kalau nggak ada itu kehidupan manusia nggak akan jalan teman-teman. Kalau nggak ada bulan, kalau nggak ada malam, siang terus, kita istirahatnya kapan? Kalau malam terus, kita kerjanya kapan? Ya, gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi kenapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan menyebut dua buah ini? Karena dua buah ini mengandung banyak manfaat, teman-teman. Dan gizi yang lengkap. Gizi yang lengkap. Imam Al-Qurtubi mengatakan, aqsama bihi liyubayyina wajaha al-minnah al-uzma fihi. Fa innahu jamilul manzor. Thayyibu, apa ini? Makhbar, apa ini? Nasyiru ar-raihah sahlu apa ini? Janyi ala qadari mudghah. Allah bersumpah dengan buah tin untuk menunjukkan sisi nikmatnya yang sangat agung pada buah tersebut. Karena buah tin itu indah dipandang, teman-teman. Ya, indah dipandang. Buah tin itu kalau misalkan dia matang, teman-teman, itu warnanya hitam. Hitam. Tapi kalau dibuka itu warnanya oranye. Atau warnanya merah. Kan itu kan jamilul manzar, teman-teman. Ya kan?
Itu kan jamilul mandhar. Itu kan kalau kalau kita lihat kan, wah bagus nih. Gitu. Berbeda dengan buah mangga ya teman-teman ya. Buah mangga kalau misalkan dia tuh kuning, tapi kan dalamnya oranye dan juga sudah apa? Kayak airnya tuh banyak teman-teman. Begitu pula buah kelapa, kalau misalkan sudah tua, airnya kecut ya. Baru habis itu buah buah melon, buah semangka, itu kalau udah lama tuh bakal berubah teman-teman. Buah tin enggak, buah tin enggak. Ya buah tin semakin semakin lama itu ya mungkin akan expired juga ya teman-teman ya. Tapi expirednya lama ya daripada buah-buah yang lain. Nah, lezat rasanya, harum aromanya, mudah dipetik ya teman-teman ya. Kita kalau metik metik kelapa itu kan harus manjat dulu teman-teman. Harus manjat dulu. Buatin nggak buatin langsung dipetik. Kayak kita metik buah stroberi gitu loh teman-teman. Ana sudah pernah metik buah stroberi ya teman-teman ya. Nah jadi buah tin itu seperti itu. Ya, dia tuh mudah dipetik ya. Nggak perlu pakai gunting, bisa pakai tangan. Ukurannya pas dengan 1 kali suapan ya. Jadi memang buahnya agak kecil ya teman-teman ya. Buahnya agak kecil. Jadi dia tuh langsung bisa dimakan sama kulit-kulitnya itu bisa. Bisa. Nah, nah, nah ini anak cari di Google ya teman-teman ya. Jadi kandungan zat gizi buah tin itu ada serat, ada protein, ada kalsium, magnesium, fosfor, kalsium, vitamin C dan D. Ini lengkap teman-teman. Ini gizinya lengkap cuy. Ya. Gizinya lengkap ini, Pak. Ini anak dapatin dari Alo Dokter kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya. Ini gizinya lengkap ini buah tin. Ya. Ya, jadi buah tin itu mengandung banyak manfaat, teman-teman. Mengandung banyak manfaat untuk hamba, untuk manusia. Ya. Nah, kenapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan buah zaitun, teman-teman? Ya, dan Allah bersumpah dengan buah zaitun karena karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan buah zaitun seperti perumpamaan bagi cahayanya dalam firman-Nya yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi, yaitu pohon zaitun. Dan ya, anak cari lafadz zaitun di Al-Qur'an, teman-teman, itu disebutkan sebanyak 6 kali. Disebutkan sebanyak 6 kali. Salah satunya di surat An-Nur ayat 35 ini ya, teman-teman ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu nurus samawati wal ard. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah. Az-zujajatu ka'annahu durrin. Ka'annahu durriyuy yuqad. Berarti durriyun ya, berarti ya. Durriyun yuqad. Min syajaratin mubarakatin zaitun. Nah, zaitunatil la syarqiyyati wala gharbiyah. Yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsas sunar. Nurun ala nur, yahdillahu linurihi mayasya. Sampai ayat terakhir ya. Sampai terakhir ayat ke-35 surat An-Nur. Nah, Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang menerangi langit dan bumi. Permisalan dari cahayanya, dari cahaya Allah, itu seperti kamishkatin fiha misbah. Miskah itu, teman-teman, miskah itu bahasa Persia, teman-teman. Miskah itu bahasa Persia, bahasanya Iran dan Irak. Jadi miskah itu bolongan, teman-teman. Bolongan buat lampu, ya, buat lampu, itu namanya miskah. Nah, jadi kamishkatin fiha misbah. Jadi bolongan lampu, di situ ada cahaya. Al-misbahu fi zujajah. Dan cahayanya ini ditutup dengan kaca, teman-teman. Wa zujajatu ka'annahu durriyuqad. Kaca yang jadi cahayanya ini seperti durri. Durri itu apa?
bintang yang ada di langit. Yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatil la syarqiyyati wala gharbiyah. Jadi kan tadi kan cahayanya kan ditutupi dengan ini kan ya teman-teman, dengan kaca. Kacanya itu seperti apa tadi? Bintang-bintang yang ada di langit. Yang mana bintang-bintang ini dipanaskan atau dinyalakan dengan minyak zaitun. Ya, dengan minyak zaitun. La syarqiyyati wala gharbiyah yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsas hunar. Ya. Yakadu zaituha seolah-olah atau hampir minyaknya zaitun ini ya, yakadu zaituha yudhi. Ya. Minyak zaitun yang dibuat untuk bakar cahayanya itu terang. Jadi ada berapa cahaya teman-teman? Pertama, kamiskatin fiha misbah. Misbah cahaya yang pertama. Baru habis itu al-misbahu fi zujajah. Az-zujajah itu ka'annaha durin. 2. Yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatil la syarqiyyati wala gharbiyah yakadu zaituha yudhi. 3. Walau lam tamsas hunar. Walau lam tamsas hunar. Jadi minyaknya itu bisa bercahaya walaupun tidak disentuh api, teman-teman. Makanya setelah itu Allah berfirman apa? Nurun ala nur. Cahaya di atas cahaya, itulah cahaya Allah. Berarti ada berapa, teman-teman? Triple light. Triple light. Ada 3 cahaya. Itulah permisalan dari cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti itu. Nah, maka syahidnya teman-teman, buah zaitun itu dijadikan sebagai perumpamaan bagi cahayanya, bagi cahaya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi tadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan min syajaratin mubarakah. Jadi pohon zaitun itu berbarokah, teman-teman. Pohon zaitun itu berbarokah. Ya, pohonnya berbarokah apalagi buahnya. Ya, seperti itu. Nah, zaitun merupakan lauk pauk bagi penduduk Syam dan Maroko, teman-teman. Mereka menggunakannya sebagai bahan campuran makanan, masakan, lampu penerang, ya. Apa namanya, teman-teman? Patronas, ya. Lampu penerang serta obat untuk penyakit dalam, luka lambung maupun luka luar, dan di dalamnya terdapat banyak sekali manfaat. Nah, ya, jadi ya buah tin dan zaitun ini kenapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya, karena memiliki banyak manfaat, teman-teman, untuk kehidupan manusia. Ya, seperti itu. Itu ayat yang pertama, teman-teman. Kemudian ayat yang kedua, waktu risinin, dan demi gunung Sinai, ya. Tuh waktu risinin. Tur, ya, tur di sini, teman-teman. Maknanya adalah al-jabalul ladzi nadallahu jalla sana'uhu minhu Musa alaihissalam. Ya, yaitu ya Tur ini artinya adalah gunung, ya, yaitu gunung yang Allah Subhanahu wa taala berdialog dengan Nabi Musa alaihissalam. Ya. Jadi namanya gunung Tur, ya, teman-teman, ya. Gunung Tur. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Maryam ayat 52, teman-teman, wa nadainahu min janibit turil aiman. Ya. Ayat 51 berarti ayat sebelumnya, ya, teman-teman, ya. Wazkur fil kitabi Musa innahu kana mukhlasaw wa kana rasulan nabiyya. Kemudian wa nadainahu min janibit turil aimani wa qarrabanahu najiyya wa wahabna lahu min rahmatina akhahu Haruna nabiyya. Nah, ya, seperti itu. Jadi makna Tur di sini itu adalah gunung yang Allah Subhanahu wa taala, ya, berdialog dengan Nabi Musa, ya.
Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan gunung tersebut. Ya, seperti itu. Nah, kemudian makna sinin ini ya, teman-teman ya. Sinin apa maknanya? Maknanya adalah al-mubarakul hasan. Yaitu gunung Tur yang diberkahi lagi indah. Demi gunung Tur yang diberkahi dan indah. Ya, seperti itu. Nah, sinin ini teman-teman itu bahasa Habasyah, teman-teman. Bahasa Ethiopia. Ya, bahasa Arab Ethiopia. Ini adalah pendapatnya Imam Qatadah. Adapun pendapatnya Imam Muqatil dan Imam Al-Kalbi itu berkata sinin itu artinya setiap gunung yang memiliki pohon berbuah. Ya. Jadi sinin itu adalah sebutan bagi gunung yang memiliki pohon yang berbuah. Kan gunung itu kan ada berapa macam ya, teman-teman ya. Ada gunung vulkanik, ya, gunung vulkanik, gunung batu, ya, sama gunung yang hijau gitu ya, gunung hijau. Gunung yang ada pepohonan berbuahnya. Nah, sinin itu adalah sebutan bagi gunung yang ada buahnya, teman-teman. Yang ada yang memiliki pepohonan berbuah. Berarti tidak termasuk gunung vulkanik dan gunung batu. Berarti gunung vulkanik sama gunung batu itu bukan disebut sinin. Ya, bukan disebut sinin atas apa? Atas dasar tafsiran dari Imam Muqatil dan Imam Al-Kalbi. Ya. Maka dia disebut sinin atau sainak dalam bahasa bangsa nabat. Bangsa nabati. Nah, maka ya ini ya, teman-teman ya, tafsir dari ayat kedua, waturi sinin. Nah, kemudian tafsir dari ayat yang ketiga, teman-teman, wahazal baladil amin. Dan demi negeri yang aman ini. Apa negeri yang aman ini, teman-teman? Yaitu kota Mekkah. Ya, kota Mekkah. Imam Al-Qurtubi berkata, Allah menyebut amin karena kota tersebut aman. Ya. Jadi ini ya, teman-teman ya. Amin itu tuh sebenarnya sifat untuk berakal ya, teman-teman ya. Sifat untuk berakal. Sifat untuk benda atau ya benda ya. Isim yang berakal. Amin kayak gini ya. Amin. Kalau sifat untuk yang tidak berakal tuh kayak gini, teman-teman. Amin. Ya. Dalilnya apa? Dalilnya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Muhammad ayat 15, "Matsalul jannatil lati wa'idal muttaqun fiha anharum mimma'in asin." Asin. Asin. Bukan asin kayak gini ya. Bukan asin kayak gitu, teman-teman. Ya. Jadi kalau untuk sifat untuk apa benda yang tidak berakal itu pakai wazan ini, teman-teman. Pakai wazan fa'il, bukan fa'il, ya, seperti itu. Nah, sebagaimana firman-Nya ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Ankabut ayat 67, teman-teman. Awalam yarau anna ja'alna haraman aminan wa yutakhattafun nasu min haulihim. Tidakkah mereka memperhatikan bahwa kami telah menjadikan negeri mereka tanah suci yang aman, padahal manusia di sekitarnya saling merampok. Ya, padahal manusianya saling merampok. Ya, jadi ini menyebutkan keamanan kota Mekkah ya, teman-teman ya. Keamanan kota Mekkah. Ya. Bukan keamanan penduduknya, teman-teman. Bukan keamanan penduduknya, tapi keamanan daerahnya seperti itu. Ya, keamanan daerahnya. Nah, jadi kata amin di sini bermakna amin. Bukan amin, tapi amin. Ya, seperti itu ya, teman-teman. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Faraq dan ulama lainnya. Ya, jadi wazannya tuh seperti ini ya, teman-teman ya. Wazannya tuh fa'il, bukan fa'il. Ya, kenapa? Karena wazan fa'il itu digunakan untuk sifat
orang yang berakal atau kata benda yang berakal. Nah, kenapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan menyebut tempat-tempat ini, teman-teman? Ya. Imam Ibnu Katsir berkata, sebagian ulama mengatakan bahwa ini adalah 3 tempat yang masing-masing tempat tersebut Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi utusan, ya, nabi utusan dari kalangan ulul azmi, pembawa syariat besar, ya. Tempat yang pertama yaitu tempat buah tin dan zaitun, yaitu Baitul Maqdis. Ya, jadi buah tin dan buah zaitun itu banyak banyak tumbuh di Palestina, teman-teman. Di Baitul Maqdis. Ya, di Baitul Maqdis. Yerusalem itu nama tempat ya, teman-teman ya. Yerusalem itu nama kota di Palestina. Jadi kita jangan wah Yerusalem ini kota Israel. Enggak, bukan. Itu kota Palestina. Itu kota Palestina, ya. Kota Palestina. Nah, ya, jadi tempat buah tin dan zaitun itu paling banyak di Palestina, teman-teman. Ya. Paling banyak di Palestina. Yaitu apa? Di Palestina tempat Allah mengutus Nabi Isa putra Maryam. Ya, Nabi Isa itu lahir di mana? Nabi Isa lahir di mana itu menurut kepercayaan masing-masing ya, teman-teman ya. Kalau menurut kepercayaannya orang-orang Nasoro, mereka kita mengatakan Nabi Isa itu lahirnya di Baitul Maqdis, di Palestina, di Masjidil Aqsa, ya, di Baitul Maqdis. Ya. Adapun orang-orang Islam itu menyebutnya itu di mana ya? Pokoknya ya ini kalau kita lihat dari kisah lahirnya Nabi Isa itu tidak disebutkan ya, teman-teman ya. Pokoknya Nabi Isa itu lahir di bawah pohon kurma, ya kan? Di bawah pohon kurma. Tapi di bawah pohon kurma yang mana, di daerah mana tuh tidak disebutin, teman-teman. Ya, kecuali kalau orang-orang Nasrani itu sudah tertulis di kitab-kitab mereka, ya, bahwasanya Nabi Isa tuh lahirnya di Baitul Maqdis. Ya, ada yang bilang lahirnya tuh di dalam masjidnya, teman-teman. Ya, seperti itu. Nah, ya, adapun Nasoro itu tuh sebenarnya nama tempat, teman-teman. Nasoro tuh nama tempat. Nasoro itu penyebutan nama tempat di bahasa Arab, teman-teman. Nama tempat aslinya namanya apa? Nazaret. Nazaret kalau diarabkan jadi Nasoro. Jadi Nasoro itu sebenarnya nama tempat ya, teman-teman ya. Nasoro itu nama tempat. Nah, seperti katanya Yahudi ya. Yahudi itu nisbat kepada anaknya Nabi Yakub, Yahuda. Ya. Jadi penyebutannya itu penyebutan nisbah ya, teman-teman ya. Penyebutannya nisbah. Nah, kemudian tempat yang kedua yaitu Tur Sinin atau Bukit Sinai, teman-teman, yaitu Bukit Sinai. Yaitu tempat Allah berbicara langsung kepada Nabi Musa bin Imran alaihi salam. Ya. Yang kemarin Ana sempat ceritain itu sih, teman-teman. Yang ketika Nabi Musa dan Nabi Harun bersama Bani Israel, ya, yang mana Nabi Musa itu disuruh dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan teman-teman, Taurat. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Taurat itu di Bukit Sinai, teman-teman. Di Bukit Tur. Ya, di Bukit Sinai. Seperti itu. Ya, di Gunung Sinai. Jadi Nabi Musa mendapatkan Taurat itu di situ. Ya, di situ. Yang mana kemarin Ana ceritakan ya, teman-teman ya. Jadi Taurat yang diterima oleh Nabi Musa itu langsung sekali turun, teman-teman. Langsung sekali turun 20 juz. Tambah suhuf.
tambah suhuf, teman-teman. Ya. Di surat Al-A'la, apa teman-teman? Yang terakhir, suhufi Ibrahim wa Musa. Ya, jadi Nabi Musa selain beliau mendapatkan Taurat, beliau mendapatkan apa? Suhuf. Ya, suhuf. Nah, ya seperti itu. Kemudian tempat ketiga yaitu Mekkah, yaitu negeri yang aman. Yang barang siapa memasukinya maka dia akan aman. Di sanalah Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan watini wa zaitun, wa turi sinin, wa hadzal baladil amin. Itu menurut Ibnu Katsir, tiga tempat ini adalah tiga tempat yang sakral, teman-teman. Tiga tempat yang memiliki kedudukan di hati kaum muslimin. Ya, Palestina, kemudian Tur, ya, Gunung Bukit Tur, dan juga Mekkah. Itu adalah tiga tempat yang mana di situ terdapat tiga Rasul Ulul Azmi. Nabi Isa, Nabi Musa, dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian ayat yang keempat, teman-teman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Imam Al-Qurtubi mengatakan, ya, maksudnya adalah keseimbangan bentuk tubuhnya dan kesempurnaan masa mudanya. Demikianlah yang dikatakan oleh mayoritas ahli tafsir. Ya. Allah Subhanahu wa taala ini berarti ininya, teman-teman ya, al-muqsam alaihi. Ya. Al-muqsam alaihinya tuh ini. Dan sungguh kami menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Ya. Maksudnya apa? Bentuk sebaik-baiknya itu maksudnya apa? Yaitu keseimbangan bentuk tubuhnya, teman-teman. Ya. Keseimbangan bentuk tubuh. Ya. Jadi kita mempunyai bentuk tubuh yang lengkap, teman-teman. Ya, bentuk tubuh yang lengkap dan kesempurnaan masa mudanya. Ya, di sini disebutkan bentuk manusia adalah ciptaan yang paling baik. Ciptaan yang paling baik. Kenapa? Karena Allah menciptakan makhluk lain dalam kondisi terkelungkup, berjalan menunduk atau merangkak. Ya. Manusia itu tidak sama dengan ular, teman-teman. Yang mana ular itu berjalannya pakai perut. Apa? Kepalanya nyentuh tanah. Ya. Manusia itu tidak seperti jerapah, teman-teman. Yang mana kepalanya nggak bisa nyentuh tanah. Ya. Manusia itu tidak seperti ikan paus, teman-teman. Yang mana kepala sama badannya itu satu apa namanya? Satu larik, satu baris. Kepala badan ekor itu satu baris. Tidak seperti itu manusia. Ya. Apalagi ya, terlebih Nabi Adam alaihi salam, teman-teman. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya iblisu ma mana'aka antas juda lima khalaqatu biyadayya. Wahai iblis, apa yang menghalangimu untuk sujud kepada makhluk yang aku ciptakan dengan tanganku sendiri? Ya. Jadi penciptaan Nabi Adam itu dengan tangannya Allah Subhanahu wa taala, teman-teman. Tidak seperti penciptaan malaikat dan tidak seperti penciptaannya iblis. Penciptaannya malaikat dan iblis itu dengan kun fayakun. Kun fayakun. Tapi manusia tidak. Manusia Allah Subhanahu wa taala sendiri yang merangkainya. Ya, Allah Subhanahu wa taala sendiri yang tanda kutip mendesainnya, seperti itu, teman-teman. Ya. Ya jadilah bentuknya seperti ini, teman-teman. Jadilah bentuknya itu ciptaan yang paling baik. Seperti itu. Ya, tidak seperti hewan-hewan yang lain ya, tidak seperti makhluk-makhluk yang lain ya, teman-teman ya. Jadi bentuknya manusia itu adalah bentuk yang paling baik. Ya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nah, sedangkan manusia diciptakannya dalam posisi tegak lurus, teman-teman. Tegak lurus, ya, tidak seperti ikan paus tadi ya, teman-teman ya.
yang mana kepala, badan, sama ekor itu satu baris. Satu baris. Nah, memiliki lisan yang fasih berbicara, ya, tidak seperti hewan, yang mana hewan itu yang mempunyai bahasa yang tidak bisa dipahami oleh hewan lain, ya. Ya, sesama hewan itu, ya teman-teman, ya, sesama spesies itu, ya. Ayam berkokok, ya, yang bisa mengerti kokokan ayam, ya sesama ayam, seperti itu, ya. Tidak mungkin bebek, ya. Bebek wek-wek itu, ya, yang paham, ya sesama bebek, teman-teman, bukan manusia, bukan ayam, seperti itu. Nah, tapi manusia itu satu dengan yang lainnya itu bisa connect, bisa memahami, ya, seperti itu. Serta ada tangan dan jari jemari untuk menggenggam sesuatu. Dan ini yang tidak dimiliki oleh hewan, ya teman-teman, ya. Ini tidak dimiliki oleh hewan. Ya. Abu Bakar bin Thohir berkata, manusia dihiasi dengan akal. Ya, manusia dihiasi dengan akal. Mampu menjalankan perintah, diberi petunjuk dengan kemampuan membedakan baik dan buruk, berpostur tegak, menyuap makanannya menggunakan tangannya sendiri, ya. Jadi ini, ya teman-teman, ya, pembeda antara malaikat, manusia, setan, dan hewan, ya. Manusia itu dihiasi dengan akal, teman-teman, ya. Ini siapa? Setan dan hewan itu sebenarnya ada akalnya, teman-teman. Hewan itu ada akalnya. Ya, kalau nggak ada akalnya, ya dia nggak bisa membedakan makanan yang baik dan buruk, teman-teman. Ya, jadi ya seperti itu, ya teman-teman, ya. Mampu menjalankan perintah, dan ini yang tidak bisa dilakukan oleh setan, ya. Setan tidak bisa melakukan perintah dan juga tidak bisa dilakukan oleh hewan, ya. Diberi petunjuk dengan kemampuan membedakan baik dan buruk, ya. Ini yang tidak dimiliki oleh malaikat. Malaikat itu hanya baik, buruk itu tidak ada, ya. Malaikat itu tidak melakukan keburukan. Ini juga yang tidak dimiliki oleh setan, teman-teman. Setan itu tidak pernah baik. Dia tuh bisanya buruk doang, ya. Nah, hewan juga berpostur tegak, ya, berpostur tegak. Ini tidak dimiliki oleh hewan. Menyuap makanan dengan tangannya sendiri, ini juga tidak dimiliki oleh hewan. Kalau hewan, dia makannya pakai kepala langsung, teman-teman. Jerapah, ya makannya pakai kepala, nggak pakai kakinya, ya. Terus kudanil, ya, kudanil disuapin, ya, seperti itu. Ya, jadi laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, teman-teman. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, ya. Maksud dari bentuk sebaik-baiknya itu ini, teman-teman. Ini. Ya, seperti itu. Nah, kemudian ayat kelima kita ini, ya. Kita sampai di sini, ya, teman-teman, ya. Karena sudah jam 9, teman-teman. Sudah jam 9. Nah, kemudian ayat ke berapa tadi? Sanafi ahsan taqwim. Tsumma asfala safilin. Ini ayat ke berapa? 4, ya? Ini ayat ke mana sih tadi? Oh, ayat kelima. Nah, tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Ya, para ulama tafsir itu berbeda pendapat tentang makna asfala safilin, teman-teman. Ya. Tapi yang paling masyhurnya itu ada 2 makna. Makna yang pertama itu ila arodzalil umur. Ya. Ila arodzalil umur, yaitu dikembalikan ke umur yang paling hina atau pikun dan tua renta. Yaitu masa lanjut usia setelah masa muda dan masa kelemahan setelah masa kekuatan.
hingga ia menjadi seperti bayi dalam kondisi fisik dan akal. Berarti makna pertama ini, teman-teman, berbicara tentang perkembangan manusia dari waktu ke waktu. Ya, memang manusia itu diciptakan dari bentuk sebaik-baiknya, teman-teman. Tapi bentuk sebaik-baiknya itu tidak kekal. Ada step-stepnya. Ada step-stepnya. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini, teman-teman, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa wa syaibah yakhluqu ma yasha wa huwal alimul qadir. Allah lah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian dia menjadikan kamu setelah lemah itu menjadi kuat. Nah, ini teman-teman, syahidnya ini. Kemudian dia menjadikan kamu setelah kuat itu lemah kembali dan berubah. Ya, maknanya itu sama dengan makna ayat ini, teman-teman. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, tsumma radadnahu asfala safil. Ya memang kami menciptakan bentuk manusia dengan sebaik-baiknya. Tapi pada akhirnya bentuk sebaik-baiknya itu akan kami kembalikan ke asfala safilin. Dikembalikan ke masa umur tua. Ke dalam tua, ya. Jadi berarti ayat ini membicarakan perkembangan manusia dari waktu ke waktu. Ya, seperti itu. Itu makna yang pertama, teman-teman. Itu adalah makna yang pertama. Kemudian makna yang kedua, ini makna kedua lebih spesifik ya, teman-teman ya. Lebih spesifik. Tsumma rodadanal kafir ilanar. Maksudnya adalah kemudian kami kembalikan orang kafir itu di dalam neraka. Ya, berarti makna al-insan dalam ayat tadi itu adalah jenis manusia, teman-teman. Yang mana manusia terbagi menjadi mukmin dan kafir. Ya. Jadi walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya. Sungguh kami menciptakan manusia itu dengan bentuk sebaik-baiknya. Ini terjadi di semua jenis manusia ya, teman-teman ya. Yang beriman dan yang kafir. Nah, kemudian ayat setelahnya, siapakah yang Allah kembalikan ke neraka atau ke tempat yang serendah-rendahnya? Itu hanya orang kafir. Itu hanyalah orang kafir, bukan orang beriman. Ya, seperti itu ya, teman-teman ya. Nah, yang mana manusia terbagi menjadi mukmin dan kafir. Walaupun orang kafir mempunyai paras yang memukau, akan tetapi tempat kembali mereka, ya tempat kembalinya, yaitu di tempat serendah-rendahnya, yaitu di neraka ya teman-teman ya, di neraka. Orang kafir yang ditafsirkan itu masuk di dalamnya orang munafik i'tiqad. Dan pendapat ini tidak bertentangan dengan firman Allah. Sungguh orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah di neraka. Sebab tidak ada halangan jika orang-orang kafir dan orang-orang munafik sama-sama dikumpulkan di tingkatan neraka yang paling bawah tersebut. Ya, seperti itu. Nah, insya Allah ayat ke-6 sampai ayat ke-8 kita bahas di pertemuan berikutnya ya, teman-teman ya, atau part 5. Nah, atau part kelima. Karena ini sudah jam 9 ya, teman-teman ya. Ini sudah jam 9. Nah, ya mungkin itu saja, teman-teman. Insya Allah untuk ayat ke-6 sampai 8 kita bahas di pertemuan ke-5 ya, atau part 5. Kita cukupkan sampai di sini, teman-teman. Ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Silakan. Oh Amelia, Andre, Oh Suci, Tian, sama Abu Usamah.
Ada yang ingin ditanyakan? Cukup Ustaz, Tidak. alhamdulillah. Hah? Cukup Ustaz, alhamdulillah materinya padat. Nah, Syukran Ustaz. Afwan. Ini ada pertanyaan ini teman-teman. Ustadz alumni Libya, bukan, anak alumni STDI, STDI Imam Syafi'i Jember. Tahun 2025 kemarin ya teman-teman ya. Anak baru wisuda bulan Februari kemarin. Nah, udah itu saja. Itu saja ya. Nah, ya mungkin ini saja teman-teman yang bisa Anda sampaikan. Kurang dan lebihnya Anda mohon maaf. Jika misalkan Antum dan Antuna pengen mengoreksi ya apa yang salah dari Anda, silakan ya bisa japri Ana atau bisa nulis kolom komentar di YouTube ya teman-teman ya. Di YouTube Durus Ulum Syariah. Nah, nakhtatim bidu'a kafaratil majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.